duit itu ada, tapi kadang-kadang berputarnya itu bukan di kategori kita. Jadi, kuncinya supaya toko kita rame, ya, jualah. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu, Cerita Om Botak. Dan di video kali ini kita akan bahas ya topik yang lagi hangat-hangatnya, kenapa jualan kita sepi setelah lebaran ya. Tapi sebelumnya yuk gabung jadi Botakers ya dengan subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat tips dan trik yang terbaru dan tentunya bermanfaat untuk kamu berjualan online di marketplace. Oke. Ya. Nah, topik yang kita bahas ini sebenarnya udah umum banget ya. Umumnya maksudnya setiap kali setelah lebaran ya kan, setiap kali habis event biasanya tuh langsung trafficnya drop ya. Untuk produk-produk kategori tertentu ya. Karena ada juga produk-produk yang saya lihat sebenarnya justru naiknya setelah lebaran. Ya, misalnya apa? Ya. Misalnya tadi ada yang komen ya di Instagram Cerita Om Botak, "Om ini lagi naik-naiknya kenapa?" Karena saya jual suplemen fitness ya. Jadi pas lagi bulan puasa dia malah nggak jualan karena ya orang-orang ya cenderungnya menghindari gym dan setelah banyak bukber dan setelah berlebaran berasa bodinya nggak ideal, jadi balik ke gym lagi, jadi yang suplemen fitness naik ya. Jadi teman-teman kalau bisa membaca tren kayak gini, sebenarnya tokonya nggak pernah sepi ya. Kalau kita mau bilang waduh orang lagi nggak ada duitnya ya, nggak mungkin ya. Teman-teman bayangin ya, di Indonesia itu ada 280 juta ya orang ya, nggak mungkin nggak ada duitnya ya. Semua itu ada duitnya. Duit itu selalu berputar di masyarakat ya. Tapi mungkin bukan di kategori yang kita jual ya. Perputarannya lagi lari ke tempat lain ya. Misalnya nih ya, ini kan pada waktu bulan lebaran kemarin ya, ada beberapa kategori yang parah sepi turun ya, tapi ada kategori yang naik gila-gilaan ya, pastinya fashion, terutama fashion muslim. Nah, duitnya lagi berputar di sana ya, karena memang kebutuhan orang kalau misalnya mau berlebaran nggak punya baju baru, nggak punya baju lebaran kan kesannya kurang bermasyarakat lah ya, bisa dibilang ya, untuk tradisi dan untuk kebutuhan ya, dan kebutuhan untuk makanan dan lain-lain juga naik ya, terutama kue-kue nastar dan lain-lain ya, kue lebaran itu naik ya. Nah, setelah itu apa yang naik ya? Jadi duit itu ada, tapi kadang-kadang berputarnya itu bukan di kategori kita. Jadi, kuncinya supaya toko kita rame, ya, jualah ya barang-barang yang sesuai dengan musimnya. Karena setiap bulan itu ada musimnya beda-beda, ya. Ada barang-barang viral, tapi juga ada barang-barang yang naik turun mengikuti musim. Ya, paling gampang ya kita itu melihat dari kalender liburan ya. Kalau saya sih patokannya kalender liburan dulu ya. Tanggal merah itu apa? Nah, di sana kita bisa analisa ya. Di tahun 2022 ini ya, dari awal tahun kita melihat ada tahun baru. Nah, itu event ya, teman-teman. Tahun baru itu biasanya rame jualan barang apa ya kan? Jualan barang apa? Ya, tahun baru ya petasan ya. Walaupun petasan agak dilarang ya, karena kalau di ekspedisi itu bahaya. Kalian bayangin petasan tuh kalau meledak di gudang ekspedisi itu berapa ya. Jadi teman-teman itu tapi sebagai ide aja ya, biasa tahun baru itu rame apa? Jual arang ya. Untuk apa? Untuk bakar-bakar. Jadi perlengkapan untuk barbecue itu rame. Jual daging ya, jual sate-satean lah ya buat tahun baruan, minuman, makanan dan lain-lain ya, rame. Dan barang-barang yang resolusi tahun baru ya, resolusi tahun baru apa ya, barang-barang buat slimming ya kan, barang-barang buat kesehatan, buat gym, buat personal fitness itu rame. Karena biasanya tahun baru itu kita ada resolusi tahun baru, pengen jadi kurus, pengen banyak baca dan lain-lain ya. Jadi kita ikuti tren itu. Nah, berikutnya ada tahun baru Imlek ya, tahun ini ya 1 Februari. Tahun baru Imlek tuh yang rame tuh apa? Tahun baru Imlek biasanya rame angpau ya, kita jual angpaunya, kita jual hampersnya. Nah, kalau ada yang bilang tapi saya kan tokonya itu nggak palu gada ya, saya cuma jual skincare. Nah, teman-teman kalau yang misalnya jual skincare ya, buatlah hampers Imlek ya. Jadi
hampers Imlek ada, hampers tahun baru ada, hampers nanti ada Valentine ada ya, kita hampers untuk lebaran ada, hampers buat Natal ada ya. Jadi buatlah hampers sesuai dengan musimnya. Jadi tokonya kita itu selalu up to date, tokonya kita itu selalu ada yang fresh ya, tokonya kita itu selalu mengikuti musimnya. Jadi uang akan ikut berputar di dalam toko kita ya, jadi nggak pernah sepi ya. Nah berikutnya di bulan Maret ada apa? Nah ini bulan Maret agak tricky karena bulan Maret nggak ada apa-apa, tapi bulan Maret ini actually udah mulai persiapan untuk puasa ya. Jadi biasanya udah mulai ke arah sana ya, persiapan fashion udah mulai naik ya. April juga ada Paskah, ada Raya Paskah. Ini nggak spesifik, tapi kita bisa mengkondisikan kita punya toko ini dekorasinya itu sesuai dengan event. Lalu bulan Mei ini ada Idul Fitri ya, setelah itu ada hari raya apa lagi nih ya, hari raya yang biasa jadi event ya. Ada nextnya ini ada Idul Adha, tapi nggak terlalu biasanya ya. Ada ini 17 Agustus. Nah 17 Agustus kita barang-barang yang rame ya, pastinya yang untuk eventnya ya bendera lah, tapi juga baju yang warna merah putih itu biasanya rame ya kan. Lalu nextnya ke hari raya Natal. Nah tapi in between ini biasanya ada nih ya, saya udah siapkan di sini ya. Jadi Januari itu tadi ada Imlek, Valentine, di Februari Februari Valentine ya. Di Maret tadi bulan Paskah, April Paskah, Idul Fitri, Mei itu after Lebaran sale. Jadi setelah Lebaran ya kita buat campaign aja lah ya. After Lebaran cuci gudang ya, jual harga modal, jual rugi. Nah Juni itu ada liburan sekolah sebenarnya, liburan sekolah anak-anak. Nah biasanya liburan sekolah ini yang naik itu barang-barang yang berhubungan dengan mainan anak ya, karena anak-anak di rumah perlu di entertain supaya nggak bosan di rumah. Biasanya keluar mainan-mainan yang edukatif dan lain-lain ya. Dan juga biasanya Juni-Juli ini waktu liburan sekolah, family itu traveling ya. Jadi spare part aksesoris untuk kendaraan tuh naik ya. Misalnya kasur angin ya, waktu lebaran juga naik sih karena belum mudik ya. Kita jual kasur angin mobil atau jual barang-barang aksesoris untuk kendaraan tuh naik. Nah, Juli itu back to school atau tahun ajaran baru. Jadi tas sekolah, buku tulis dan lain-lain tuh naik. Agustus itu biasanya 17 Agustus atau back to campus karena teman-teman yang anak-anak mahasiswa itu kan balik. Biasanya kebutuhannya apa ya? Laptop, tasnya, aksesoris ya, buku tulisnya juga, buku-buku sekolah dan lainnya. Pokoknya kebutuhan yang anak kampus itu perlu. Apalagi kalau sekarang dari tadinya udah online 2 tahun tiba-tiba mau harus ngampus lagi, pastinya kan outfitnya itu harus up to date ya kan. Pasti outfit itu selama 2 tahun ini kurang diberikan budget yang sesuai, tiba-tiba harus masuk kampus lagi, pasti banyak kebutuhan yang tentunya dicari ya. Nah teman-teman carilah itu ya. September ini sebenarnya bulan yang kosong, saya juga bingung. Biasanya itu ada hari pelanggan nasional ya, dan entah kenapa ya zaman dulu tuh kita nggak pernah lihat hari pelanggan nasional ya apa. Tapi kenapa ada sekarang? Karena September itu nggak ada event ya. Ya jadi sebenarnya untuk melihat ini tinggal datang aja ke mall, ke Dep Store, ya ke pusat keramaian. Mereka itu selalu dari event ke event itu ganti tema, ya ganti dekorasi, ya. Teman-teman lihat di sana, baru setelah misalnya setelah September nggak ada event, pasti langsung masuk apa ke Oktober, Halloween, ya kan? Halloween budaya Indonesia atau bukan, tapi tetap digunakan oleh pihak-pihak mall, ya, untuk mendekorasi supaya fresh ya. November ada Harbolnas kalau kita di online ya, tapi sebenarnya November itu bulan yang nggak ada event yang khusus ya. Nah ini juga sebenarnya latar belakang dari 11.11 di Alibaba dulu. Kenapa mereka pilihnya di 11.11 atau sebutnya Singles Day, hari orang-orang jomblo sebenarnya? Karena bulan 11 itu tidak ada event ya, dan mereka ini perlu satu event. Dan mereka pilih hari Singles Days itu supaya setiap bulan ada event ya. Dan yang tadinya mereka pilih karena quote-unquote iseng ya, daripada nggak ada event, kita buatlah event sendirilah supaya kita bulan ini bisa jualan, bisa ada alasan supaya orang dikasih urgensi untuk beli ya. Akhirnya muncullah Harbolnas dan itu malah jadi event yang luar biasa ya, baik itu di
di online atau offline. Dan sekarang toko-toko di offline pun udah ikut ya, Harbolnas ya, 11-11, 12-12 ikut. Nah, kalau Desember ada Natal dan Tahun Baru ya, jadi kayak misalnya dari aksesoris pohon Natal atau pohon Natalnya sendiri ya, kado Natal, semua hampers Natal dan lain-lain juga bisa ya. Jadi kalau mengikuti kalender daripada Om Botak ya, teman-teman, jualannya itu gak pernah sepi ya, karena selalu ada yang baru ya, apalagi kalau tokonya Palu Gada ya. Bisa tiba-tiba yang tadi ya jualan sembako, tiba-tiba jualan barang-barang misalnya back to school ya, tas sekolah dan lain-lainnya, ATK dan lain-lain. Jadi selalu update jualan kita, karena barang-barang yang hot itu biasanya akan membawa traffic ke dalam toko, dan kita memang perlu traffic supaya toko kita terus rame ya. Teman-teman, di sini Om Botak akan menggunakan data pintar ya untuk membantu kita riset. Ya, tadi kan ada barang-barang yang lagi rame ya, tapi teman-teman nggak ada ide ya, mau jualan barang apa, mau jualannya carinya di mana, suppliernya apa. Kalau teman-teman memang saat ini udah jualannya lama, teman-teman tahu biasanya ya, daripada saya cari ke pusat grosir, daripada saya cari ke pabrik, mungkin lebih baik kita beli di Tokopedia, beli di Shopee ya, apalagi lagi ada gratis ongkir, lagi ada cashback, malah dapetnya harga lebih murah daripada beli. Ya apalagi di sini kita kan mainnya event ya, kita main event, kita nggak perlu stok banyak-banyak, secukupnya aja, yang penting toko kita kelihatannya fresh ya. Apalagi kalau misalnya kita membuat hampers, cuma perlu 1-2 barang untuk melengkapi hampers kita, carinya di mana? Bisa cari di Shopee ya, salah satunya ya. Di sini saya menggunakan data pintar, ini saya pakai banget untuk riset produk, baik itu produk untuk dijual lagi ataupun produk riset kompetitor saya di Shopee dan riset kita punya toko sendiri ya. Nah, di sini dengan menggunakan data pintar ini, teman-teman bisa ya melihat barang apa sih yang lagi rame. Oke, jadi kita akan riset ya, cari ide produk di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya kategori. Nah, karena yang paling dekat ini tahun ajaran baru atau back to school, kita pilih di kategori buku dan alat tulis, dan di sini kita mau pilih perlengkapan sekolah dan kantor. Oke, kita cari di sini ya, perlengkapan sekolah dan kantor. Di sini kita lihat, dan di sini ya bisa dilihat bahwa di sini perlengkapan sekolah ada nih penggaris ya. Mungkin kita ini buat ide aja teman-teman ya, idenya dan tokonya juga seperti apa. Ada penggaris, lalu juga ada rautan ya, mungkin kita bisa buat satu paket isinya penggaris, rautan, sama pensil, paket back to school ya buat anak-anak, sama buku tulis mungkin ya. Jadi karena kita buat paket seperti itu, dari orang tua ini nggak perlu pusing ya, beli satu-satu ngecer ya, teman-teman siapkan satu paket ya, paket back to school, isinya gunting, lem, rautan, pensil ya, pokoknya barang-barang memang yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk sekolah ya. Jadi ini satu ide ya, bisa kita dapatkan dari data pintar ini, dan kita melihat trennya ya, trennya lagi naik atau turun. Nah, biasa kalau belum bulannya ini pasti masih agak turun ya, tapi kalau udah mulai bulannya udah naik semua. Tapi kalau kita jual pada waktu naik semua, udah terlambat ya. Kenapa? Karena kita nggak keburu upload lagi, nggak keburu untuk siapkan promosi lagi, nggak keburu untuk panasin iklannya lagi ya. Hal-hal yang memang dalam persiapan kita untuk iklan suatu produk ini perlu kita tes dulu ya, terutama prinsip-prinsip yang sudah kita bahas ya. Untuk teman-teman yang sudah join membership, terutama yang membership intermediate, pasti sudah menonton ya, bagaimana sih caranya kita beriklan ya, yang benar, hitung max bid-nya itu bagaimana ya, untuk kita lihat produk yang mau diiklankan itu bagaimana ya. Itu sudah ada di produk video-video khusus untuk teman-teman Botakers Intermediate ya. Kalau yang belum, tinggal join membership aja di sini, di channel ini. Oke, nah ini misalnya kita tertarik ya untuk jual satu barang, kita lihat ya, oh ini kayaknya tertarik ya, saya untuk perlengkapan sekolah tertarik, atau saya mau jual tas sekolah ya, mau jual tas sekolah. Nah, ini tinggal kita lihat validasi ide produk, ke sini kita cari ya, tas sekolah anak. Nah, di sini kita melihat ya, oh tas sekolah anak yang jual sellernya siapa aja, harganya berapa, apakah kita masih bisa jual dengan harga itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk tas sekolah ternyata yang jual ini cukup banyak ya, harganya ada yang sampai
30.000 ya, ada yang 100.000 ya. Kalau memang untuk kategori yang kita mau masuk ini ternyata kita bisa menemukan supplier yang lebih murah, atau kita ngambil supplier dari Shopee juga dan kita bundle dengan produk kita supaya harga itu lebih menarik, itu bisa juga ya. Jadi teman-teman gunakan ini untuk riset ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan riset dan data yang terbaik daripada Shopee, supaya tokonya teman-teman ini terus rame ya. Pakai data pintar supaya teman-teman bisa melihat tren produk dan bisa mendapatkan ide ya, apakah barang ini memang dicari dan supplier-supplier yang bagus yang mana, atau untuk bahkan untuk meriset toko kita sendiri ya. Teman-teman bisa lakukan itu untuk meriset toko kita sendiri ya. Itu aja dari saya, dan semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman supaya tokonya itu terus rame ya, tidak pernah sepi. Walaupun setelah lebaran tokonya trafiknya terus naik dan naik terus. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah apa yang telah teman-teman pelajarin dan barang-barang apa yang menurut teman bakalan rame ya setelah lebaran. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye Botakers. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic, ini intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya, dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.